adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi untuk kita semuanya. Bagaimana keadaan adik-adik pada pagi ini? Harap dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita mulai ibadah kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah bangun di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah pelayanan anak pada hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kami serahkan ibadah kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur puji-pujian kita pada hari ini terambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biar kiranya firman yang boleh kami dengar dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dua Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu,
kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Halo, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sukacita. Nah, pada minggu pagi hari ini kakak akan bercerita tentang kasih karunia Allah. Nah, tadi kita sudah membaca Alkitab. Nah, di dalam Alkitab itu kitab 2 Korintus 8 ayat 1-9, Rasul Paulus mau mengingatkan kita bagaimana kita memberikan kasih kita kepada orang lain. Nah, adik-adik, ada orang-orang di Makedonia itu mereka hidup dengan penuh kekurangan, penuh penderitaan. Tetapi walaupun mereka hidup dengan kekurangan, mereka tetap membantu. Mereka membantu orang-orang yang di sekitar mereka, orang-orang yang membutuhkan. Nah, tapi berbeda dengan orang-orang di Korintus. Mereka hidupnya sangat senang, ya, kaya raya, tetapi mereka tidak memikirkan orang-orang yang di sekitarnya. Ya, mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Nah, kakak mau tanya sama adik-adik, mana yang adik-adik pilih? Orang Makedonia atau orang Korintus? Ya, pasti adik-adik memilih orang Makedonia. Kenapa? Walau mereka hidupnya susah, ya, mereka hidupnya hanya sederhana, tapi mereka mau membantu, ya, mereka mau memberikan apa yang mereka miliki. Karena apa? Ya, kita memberi itu tidak dengan mengharapkan balas jasa, ya, tetapi apa? Kita memberi dengan penuh sukacita, karena kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang lebih banyak lagi dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Nah, adik-adik mau lihat? Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Apa yang dilakukan seorang pemuda yang dia tidak mempunyai banyak harta, ya, tapi dia hanya mempunyai sedikit, tetapi dia bisa memberikan kepada orang yang sangat membutuhkannya. Mari kita saksikan bersama-sama. Ia selalu melakukan hal yang sederhana setiap hari, seperti mengangkat pot yang berisi tanaman kering agar bisa terkena air, membantu orang tua mengangkat gerobak dagangannya. Bahkan kepada hewan yang kelaparan, ia mau berbagi makanannya. Ia juga mau berbagi dengan pengemis yang membutuhkan uang untuk keperluan sekolahnya. Bahkan kepada seorang nenek, ia mau memberikan pisang setiap hari untuk nenek tersebut. Adik-adik, hal ini dilakukannya setiap hari. Selalu membantu orang lain yang membutuhkan. Dia melakukan tanpa pamrih. Ia melakukan dengan senang hati, tidak meminta balas. Walaupun ia sendiri hidup dalam kekurangan, tapi dia tetap sukacita mau membantu orang lain. Hingga nenek yang biasa ia bantu, yang awalnya ia tidak kenal, menjadi lebih akrab dengannya. Hewan yang biasa ia beri makan juga selalu mengikutinya. Dan
ketika ia ingin memberi kepada pengemis, anak itu sudah tidak ada. Ternyata dia sudah sekolah. Pemuda itu tersenyum. Ia sukacita karena selama ini apa yang ia berikan membuahkan hasil. Anak itu bisa bersekolah lagi. Dan nenek yang selalu ia bantu juga bersukacita bersama-sama dengannya. Nah, adik-adik, kita harus senantiasa mau membantu orang lain yang kesusahan, bukan dengan meminta pamrih, tapi hal itu bisa kita lakukan dengan sukacita setiap hari. Dalam kehidupan kita bisa melakukannya dengan hal-hal yang sederhana. Adik-adik sudah lihat kan apa yang dilakukan oleh pemuda itu. Adik-adik juga bisa melakukannya di rumah. Nah, caranya bagaimana? Nah, adik-adik, misalnya adik-adik mau ulang tahun. Adik-adik, wah kalau saya ulang tahun, saya harus membantu mama supaya saya bisa mendapatkan hadiah yang saya inginkan. Bukan seperti itu. Adik-adik harus melakukan membantu orang tua harus dengan apa? Dengan tanpa mengharapkan balas jasa. Nah, Tuhan Yesus juga menginginkan kita menjadi apa? Menjadi anak yang baik dan dengar-dengaran akan perintah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus melakukan itu tanpa mengharapkan balas jasa. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami dapat semakin lagi bertumbuh imannya dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan firman-Mu. Berkati untuk anak-anak layan Pelkat PAGPIB Immanuel Medan, dimanapun mereka berada. Di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai, memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan sukacita di tengah masa belajar dan bermain mereka. Tuhan, dalam sekolah online yang boleh mereka jalani, Tuhan berikan semangat selalu dalam belajar, kepintaran, sehingga boleh menjadi anak-anak yang sukses menggapai masa depan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang baik, demikian juga mau berdoa untuk papa dan mama, orang tua kami, berkatilah mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan dalam mendidik dan merawat kami anak-anaknya. Berkat-berkat Tuhan boleh mengalir atas mereka lewat pekerjaan yang boleh mereka lakukan untuk mencukupi setiap kebutuhan kami. Tuhan yang baik, mau berdoa juga untuk gerejamu. Biarlah gereja kami semakin lagi memberitakan kabar sukacita, kebaikan Tuhan kepada semua orang, sehingga semakin banyak jemaat-jemaat Tuhan yang datang kepada Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang baik, kami mau juga berdoa untuk kakak layan yang melayani Tuhan di setiap minggunya. Tuhan berikan selalu semangat dalam melayani Engkau, sukacita dan sehat boleh ada dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan yang baik, mau berdoa juga untuk pemerintahan kami dari tingkat terendah sampai yang tertinggi, biarlah mereka boleh mengambil setiap keputusan dengan baik dan mengandalkan Tuhan dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, mau berdoa juga untuk tenaga medis yang boleh bekerja dalam merawat pasien-pasien COVID ataupun pasien-pasien yang lain. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan sukacita bagi mereka. Tuhan jaga dan lindungi. Buat pasien-pasien yang sedang sakit, kiranya Tuhan boleh berikan kesembuhan, pulihkan mereka hingga mereka boleh sembuh dan kembali bersama-sama dengan keluarga mereka dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Tuhan yang maha baik, Engkau tahu begitu banyak kesalahan kami. Ampunkan Tuhan, biarlah berkat kasih Tuhan tidak terhalang untuk kami. Tuhan yang maha baik, sempurnakan dan kabulkanlah doa kami ini
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepasmu daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Bapa memberkati persembahan ini dan semoga bermanfaat untuk kegiatan gereja dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besarlah kasih Bapa-Ku yang selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Kita akhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.